Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, percaya nggak kalau makan itu merupakan tempat menjalin persekutuan? Percaya nggak? Nggak percaya ya, ada contohnya. Ketika saya bilang misalnya, ayo anak-anak kita rapatnya di tempat makan, langsung pada datang semua. Ya, ada makanan, ada semut gitu ya. Ada gula, ada semut. Oleh karena itu, makan ini tempat di mana memang sungguh-sungguh persaudaraan itu terjadi. Oleh karena itu, ketika saya masih frater, saya pernah punya pengalaman di luar ya, bukan di Indonesia juga. Ketika makan siang, itu bisa 2 jam lamanya. Malam juga begitu ya. Sedangkan saya mau ngerjain PR, ketika saya frater banyak PR, banyak mesti belajar bahasa asing gitu-gitu ya. Jadi kalau yang orang natifnya, orang aslinya nggak perlu belajar. Jadi setelah makan malam dia bisa santai. Tapi saya terburu-buru harus ngerjain PR ini gitu, homework. Sehingga ketika itu saya melihat waktu terus, kapan ini selesainya ini makan malamnya? Kok belum selesai-selesai? Makan siangnya kok belum selesai-selesai? Tetapi saya baru mengerti, ketika di meja makan, kita bisa menceritakan hal yang terdalam dari diri kita. Kita bisa sharing. Oleh karena itu kita nggak boleh main handphone kan ya, ketika makan. Itu sudah rule-nya. Ketika sama Romo Hans, begitu juga Romo Nano sekarang, Romo Udit. Ketika makan pagi, sarapan, saatnya kita meletakkan handphone. Jadi kita bisa berbincang, untuk apa? Hari ini ngapain aja? Apa yang perlu dibahas untuk pastoral ke depan, ada rapat apa aja dan sebagainya. Sehingga meja makan adalah tempat yang terbaik di mana kita memberikan hati kita kepada orang lain. Gitu. Begitu juga mungkin lamaran ya, tunangan, ya mungkin aja berapa banyak mungkin ada di restoran yang romantis gitu ya. Langsung berlutut ya cowoknya, maukah kamu menikahi saya gitu ya. Pemberian diri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan dan melihat karya ajaib Tuhan kita bagi kita semua. Dengan kata lain apa? Janji Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa cinta Allah kepada manusia, kepada kita secara khusus ya. Yang di sini dia mau mengatakan kepada kita semua, aku mengasihi engkau sampai akhir. Aku mengasihi engkau sampai akhir. Inilah yang dinamakan dengan penyerahan diri Tuhan secara total. Tuhan tidak hanya menyerahkan sabdanya, Tuhan tidak hanya menyerahkan contoh tindakannya, tetapi yang Tuhan serahkan adalah dirinya secara total, pengorbanan tubuh dan darahnya bagi kita semua. Oleh karena itu hari ini kita merayakan Ekaristi, sakramen Ekaristi. Kenapa tidak ada Tuhan di situ? Kenapa tidak ada Tuhan di situ? Karena untuk pertama kalinya kita rayakan hari ini sebagai sakramen Ekaristi. Perjamuan terakhir. Dia memberikan satu mandat bahwa sakramen ini yang akan menyelamatkan manusia dan diberikan kepada gereja kita Katolik. Untuk setiap hari kita merayakannya, setiap minggu kita rayakan, Ekaristi ini menjadi simbol keselamatan. Bukannya simbol, bukan hanya lambang, tetapi Kristus sendiri hadir untuk kita sambut, untuk kita santap. Dan kita katakan amin. Karena ada keselamatan. Ketika kita menyatu dengan diri kita, dengan Tuhan, disitulah keselamatan. Oleh karena itu, Ekaristi ini bukan secara ritual saja kita rayakan. Dalam arti setiap minggu saya harus pergi ke gereja untuk misa. Untuk apa? Untuk dengerin homili Romo yang kadang-kadang ngantuk buat saya. Gitu. Kok Romo itu lagi, kok Romo Gunawan lagi, lebih baik saya nggak usah datang dari tadi ya gitu, lelet gitu ya, sampai
selesai baru akhirnya Ekaristi sudah selesai. Bukan. Ekaristi bukan sebuah ritual. Ekaristi adalah rahmat kita. Mandat. Di mana Yesus menyerahkan diri untuk kita. Sehingga kita tidak peduli lagi. Mau kurnya mungkin jelek. Mau asisten imamnya mungkin enggak. Apa romonya buat saya ngantuk dari awal sampai akhir. Enggak. Tetapi Ekaristi yang saya hadir, yang saya rayakan, disitulah Tuhan datang untuk saya. Tuhan hadir untuk saya. Sehingga dalam bacaan pertama kita mendengar Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dia berjaga-jaga Allah. Ya, Allah Israel berjaga-jaga sepanjang malam. Dan mereka merayakan Paskah bagi Tuhan. Sebab hari itu menjadi hari peringatan bagi mereka semua. Dan dirayakan turun-temurun sampai sekarang. Gitu. Dengan darah anak domba jantan yang ketika dioleskan di kedua tiang pintu dan di ambang pintu, maka malaikat maut yang mengitari ketika melihat darah itu, darah anak domba, dia tidak jadi. Dia lewatkan. Rumah itu menjadi selamat anggotanya. Itu perjanjian lama. Tapi sekarang, bukan dengan domba yang biasa. Kesempurnaan, penyelamatan terjadi karena Allah mengutus putranya. Tuhan Yesus, Allah mati bagi kita. Ini pengorbanan yang sempurna, kurban yang sempurna. Oleh karena itu Paskah yang dilakukan pada saat ini ya kita genapi dengan sempurna gitu, melalui apa? Darah, tubuh dan darah Kristus gitu. Santo Paulus dengan jelas dalam bacaan kedua juga mengungkapkan, inilah tubuhku dan yang diserahkan bagimu, dan inilah darahku sebagai perjanjian baru yang dimeteraikan bagimu. Sehingga kita lihat bahwa Ekaristi dan kasih ini saling berkaitan. Oleh karena itu dalam bacaan Injil kita dengarkan bagaimana Yesus mau mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Dan dia memberikan satu contoh teladan kasih. Dalam Injil kita dengarkan ya, begitu kata Simon, kata Petrus, Tuhan kau mau hendak membasuh kakiku? Jangan kakiku saja gitu, kalau bisa kepala, tangan dan sebagainya begitu ya. Dan kita telah dengarkan Yesus katakan siapa saja yang telah mandi tidak perlu untuk membasuh diri lagi selain basuh kakinya. Tetapi dia katakan, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jika aku, Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh kaki satu dengan yang lainnya. Ini adalah mandat belas kasih. Ya. Perintah untuk mengasihi satu sama lain. Sehingga kita boleh merenungkan malam ini, apakah saya sudah mengasihi sesama saya dengan segenap hati? Apakah saya sudah mengasihi Tuhan saya dengan segenap hati? Kalau belum, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam rahmat Ekaristi yang adalah sekaligus pengorbanan bentuk belas kasih di mana kita juga dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Pertama-tama penting untuk memiliki belas kasih ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kerendahan hati. Kerendahan hati dari Tuhan. Tuhan, bayangkan dia Tuhan ya. Petrus mengatakan Tuhan. Zaman dulu sangat tidak mungkin Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Ada yang murid membasuh kaki tuannya. Tapi ini kebalikan. Tuhan membasuh murid-muridnya. Sehingga dia memberikan teladan. Gitu. Teladan kerendahan hati. Dan kita mencontoh Tuhan Yesus kita. Dan ini suatu tindakan yang luar biasa. Saya kira ya, gimana Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa penting kerendahan hati ini? Mungkin kita katakan dalam hidup kita, sungguh sulit memaafkan orang yang menyakiti kita. Tentu saja sulit. Tidak mudah, betul. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Mungkin bisa terjadi ketika kita memiliki rahmat kerendahan hati. Kita mencontoh Tuhan. Kerendahan hati membawa seseorang bisa melihat kebaikan dan keindahan orang lain. Walaupun sulit ya. Biasanya kita melihat hanya sebatas menghakimi.
oh orang ini pasti begini, nggak akan mungkin berubah. Tapi kita tidak melihat kedalaman hati dia. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih untuk dia. Begitu. Jadi ada satu keindahan dalam melihat kalau kita memiliki kerendahan hati. Dan juga apa? Rendah hati mengajak orang lain atau kita sendiri untuk selalu bersyukur. Karena apa? Kita tahu bahwa semua ini adalah segala anugerah. Hidup ini anugerah. Dan itu harus kita syukuri. Harus kita bahagia. Hidup itu penuh bahagia. Gitu. Sehingga kita bisa lihat orang yang mencintai orang lain mampu mengorbankan dirinya dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada malam hari ini kita mau mengikuti kerendahan hati Tuhan dengan cara memohon rahmat dan mengingat apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada malam hari ini. Yang saya bisa bacakan sekali lagi ya, supaya kita mengingat satu ayat ini untuk kita renungkan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Dan kita mohon rahmat Tuhan pada hari ini, supaya kita diberikan keinginan, kerinduan untuk selalu mencintai Tuhan dan sesama kita. Dan kita mengenang pengorbanan Tuhan ini bukan hanya untuk kayak pengenangan, bukan. Tetapi dia mau agar kita mengingat bahwa pengorbanan malam ini, perjamuan ini diberikan untuk kita setiap dari kita yang datang, supaya kita bisa hidup, bisa selamat. Untuk itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan dan merenungkan dan meminta rahmat pada Tuhan.